Meskipun berulang kali telah ditolak cintanya, semua itu tidak membuat Erik menjadi ciut. Seolah ingin memuaskan obsesi untuk mendapatkan cinta dari sang pujaan hati, Erik kembali menyatakan cinta kepada Siti yang berujung dengan penolakan lagi dan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang terjadi akibat tidak terima cintanya ditolak, sehingga gadis cantik diperkosa bergiliran dan kemudian dibunuh di Serang, Banten. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Pada tanggal 13 Desember 2017, suasana tenang di sekitar Sungai Cibongor tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Ketika seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi tersebut dikejutkan oleh penemuan sesosok jasad seorang wanita tanpa identitas yang mengambang di pinggiran sungai. Jasad tersebut ditemukan dalam keadaan mengenakan kaos berwarna putih dan memiliki tinggi sekitar 163 cm. Sayangnya kondisi jasad saat itu sudah cukup membusuk. Setelah penemuan yang mengejutkan ini, warga setempat segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Menanggapi laporan tersebut, aparat kepolisian dengan sigap mendatangi lokasi penemuan jasad. Mereka segera melakukan evakuasi terhadap jasad perempuan yang tidak dikenal itu dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Derajat Prawira Negara untuk proses identifikasi dan juga otopsi. Dalam rangka mencari petunjuk lebih lanjut, aparat kepolisian juga melakukan penyisiran di sekitar sungai untuk menemukan bukti-bukti yang mungkin berkaitan dengan penemuan jasad tersebut. Namun, upaya penyisiran yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang diharapkan, meninggalkan banyak pertanyaan di benak masyarakat. Tak lama kemudian, tim forensik yang menangani proses otopsi akhirnya berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Siti Marhatu Solihat, seorang gadis berusia 18 tahun. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Siti telah dilaporkan hilang oleh keluarganya 2 minggu sebelum penemuan jasadnya yang menggegerkan warga Serang, Banten. Dalam hasil pemeriksaan, tim forensik menemukan adanya bekas luka akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh Siti, yang menyebabkan keretakan di bagian hidung dan tengkorak kepala bagian belakang. Temuan ini menunjukkan bahwa Siti tidak hanya meninggal dalam keadaan tragis, tetapi juga mungkin merupakan korban dari tindakan kriminal. Setelah mendapatkan hasil identifikasi dan juga otopsi, aparat kepolisian segera mendatangi rumah keluarga Siti untuk menyampaikan berita duka yang memilukan tersebut. Selain menyampaikan informasi yang sangat menyedihkan ini, aparat kepolisian juga meminta keterangan dari beberapa anggota keluarga Siti terkait hilangnya putri mereka. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyelidikan dan mengungkapkan kasus yang penuh dengan misteri ini. Kejadian ini tidak hanya mengguncang keluarga Siti, tetapi juga masyarakat sekitar yang berharap agar keadilan segera terwujud bagi korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Berdasarkan keterangan dari sang ibunda korban, beliau mengaku bahwa sebelum dinyatakan hilang, ia yang menyuruh anaknya untuk mengantarkan pesanan makanan dari pelanggan. Namun setelah ditunggu-tunggu, anak gadisnya tidak pernah pulang lagi ke rumah. Siti Marhatu Solihat berusia 18 tahun merupakan seorang gadis cantik yang tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Sukamenak, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Dalam kesehariannya, Siti masih berstatus sebagai seorang pelajar yang duduk di bangku SMA kelas 3 yang ada di kota tersebut. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara,
Siti dikenal sebagai sosok yang baik hati, sopan dan selalu menghormati orang tuanya. Sikapnya yang patuh dan disiplin menjadikannya sosok yang sangat dicintai oleh keluarganya. Di sekolah, Siti dikenal sebagai seorang siswi yang memiliki banyak teman berkat sifatnya yang ramah dan juga mudah bergaul. Banyak teman sekelasnya menggambarkan Siti sebagai siswi yang rajin belajar, tidak suka membuat onar, serta selalu berprestasi dalam berbagai mata pelajaran. Selain prestasinya di bidang akademik, kecantikan Siti juga menambah daya tariknya di kalangan teman-teman sekelas. Beberapa teman lawan jenis di sekolahnya bahkan mengaku naksir kepadanya, terpesona oleh paras wajahnya yang cantik dan kepribadiannya yang hangat. Meskipun demikian, Siti tetap rendah hati dan tidak pernah menunjukkan kesombongan atas perhatian yang diterimanya. Dia lebih memilih untuk fokus pada studinya dan menjalin hubungan baik dengan teman-temannya. Setiap orang yang mengenalnya merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Mereka semua berharap agar Siti segera ditemukan dengan selamat. Kejadian tragis ini menggugah kepedulian masyarakat untuk mencari keadilan dan menjawab misteri di balik hilangnya seorang gadis cantik yang begitu dicintai. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh orang tua korban, aparat kepolisian segera melakukan pencarian informasi di sekitar rumah Siti. Beberapa warga setempat mengungkapkan bahwa mereka sempat melihat Siti berboncengan dengan seorang remaja yang ternyata adalah tetangganya, sekaligus adik kelasnya di sekolah. Mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian tidak mau menyia-nyiakan banyak waktu dan kemudian mendatangi sekolah Siti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kedekatan Siti dengan siswa yang disebut-sebut bernama Erik. Di sekolah, mereka melakukan wawancara dengan beberapa teman dekat Siti yang mengungkapkan bahwa Erik memang telah menaruh perasaan kepada Siti sejak lama. Menurut pengakuan teman-teman korban, Erik beberapa kali telah berusaha mengungkapkan perasaannya kepada Siti. Namun sayangnya, Siti tidak memberikan balasan yang diharapkan. Selama proses wawancara di sekolah, kejanggalan lain muncul yang semakin menguatkan dugaan bahwa Erik mungkin terlibat dalam kasus ini. Diketahui setelah penemuan jasad Siti, Erik mendadak tidak pernah masuk sekolah. Ketidakhadirannya yang misterius ini menimbulkan kecurigaan di kalangan teman-teman sekelasnya, yang mulai mempertanyakan alasan di balik ketidakhadirannya. Keberadaan Erik yang tiba-tiba menghilang dari lingkungan sekolah setelah peristiwa tragis ini memicu perhatian pihak kepolisian. Pihak berwajib yang kini memiliki beberapa petunjuk penting terus melanjutkan penyelidikan dengan harapan dapat menemukan Erik dan mendapatkan keterangan lebih lanjut yang mungkin dapat menjelaskan hubungan antara Erik dan juga Siti. Setelah pihak kepolisian mencurigai keterlibatan Erik dalam kasus hilangnya Siti Marhatu Solihat, mereka segera mencari keberadaan Erik di rumahnya. Namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil dan ketidakhadirannya semakin memperkuat dugaan bahwa ia terlibat dalam peristiwa tragis ini. Tidak ingin membuang banyak waktu, pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan dan berhasil menangkap Erik sehari setelah mendapatkan keterangan dari teman-teman Siti. Penangkapan tersebut terjadi di Jakarta dan Erik langsung digiring menuju kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses interogasi, Erik mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan itu seorang diri. Ia mengaku bahwa tindakan kejam tersebut dilakukan bersama dengan beberapa teman-temannya. Dalam keterangannya kepada tim penyidik di Polres Serang Kota, Erik menceritakan secara detail latar belakang serta kronologi kejadian yang sebenarnya. Pengakuan ini membuka tabir misteri yang menyelimuti hilangnya Siti dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang terjadi pada saat itu. Erik menjelaskan bahwa pertemuan dengan Siti pada hari ia menghilang bukanlah kebetulan. Ia dan teman-temannya telah merencanakan untuk bertemu dengan Siti, dan situasi tersebut berujung pada tindakan yang tidak terduga dan juga tragis.
Dengan penuh penyesalan, Erik menceritakan bagaimana perasaan yang awalnya hanya sekedar ketertarikan berujung pada tindakan yang mengubah hidup banyak orang. Pengakuan ini menjadi titik awal bagi pihak kepolisian untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, serta bagaimana mereka dapat membawa keadilan bagi Siti dan juga keluarganya. Dengan pengakuan Erik, pihak kepolisian bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut dan memastikan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini akan dihadapkan pada hukum. Semua kejadian tragis ini bermula pada tanggal 28 November 2017 ketika Erik kembali menyatakan cinta kepada Siti Marhatu Sholihat. Sayangnya pernyataan cinta tersebut kembali ditolak oleh sang pujaan hati untuk kesekian kalinya. Merasa sakit hati dan terpuruk, Erik pergi ke rumah salah satu sahabatnya yang bernama Rahmat untuk mengungkapkan semua keluh kesah yang berkecamuk di dalam hatinya mengenai permasalahan cintanya yang tak kunjung membuahkan hasil. Dalam obrolan yang penuh emosi tersebut, Rahmat memberikan saran yang sangat keliru, yakni agar Erik menghabisi nyawa Siti. Dan tanpa berpikir panjang dan terpengaruh oleh emosi yang meluap-luap, Erik menyetujui saran menyesatkan tersebut. 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 30 November 2017, sekitar jam 4 sore, Erik menghubungi Siti melalui pesan singkat untuk mengajaknya bertemu dengan alasan ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Pada saat itu, Siti juga sedang disuruh oleh sang ibunda untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah menyelesaikan urusan antar mengantar makanan, Siti pun memutuskan untuk menemui Erik di depan sebuah konter HP yang kebetulan tidak jauh dari rumah mereka. Di tempat pertemuan tersebut, Erik berpura-pura meminta tolong kepada Siti untuk mengantarkannya mengambil uang di daerah Kakupang, Cikesal, Serang, Banten. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Siti langsung mengiyakan permintaan tersebut. Ia memang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan selalu siap membantu teman-temannya. Namun di tengah jalan, Siti mulai merasakan kejanggalan ketika menyadari bahwa mereka tidak menuju ke daerah Kakupang seperti yang dijanjikan, melainkan ke arah yang berbeda, yaitu daerah Ciakar. Perubahan arah ini tentu saja menimbulkan rasa cemas di dalam hati Siti. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk mempercayai Erik, mengingat mereka memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai teman. Namun apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya dan membawa pada tragedi yang memilukan. Kejadian ini adalah awal dari rangkaian peristiwa yang berujung pada hilangnya Siti, dan tindakan yang diambil oleh Erik akan segera terungkap dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Pada sore itu, setibanya di sana, kebetulan tempat tersebut bisa dibilang sangatlah sepi, gelap, dan sama sekali tidak ada kendaraan yang berlalu lalang. Meskipun berulang kali telah ditolak cintanya, semua itu tidak membuat Erik menjadi ciut. Seolah ingin memuaskan obsesi untuk mendapatkan cinta dari sang pujaan hati, Erik kembali menyatakan cinta kepada Siti yang berujung dengan penolakan lagi dan lagi. Pikiran Erik yang mungkin sudah tidak rasional, apalagi telah dicekoki saran-saran yang kurang baik oleh sahabatnya, membuat Erik ini menjadi nekat. Dalam keadaan emosional yang semakin tidak rasional, Erik yang telah terpengaruh oleh saran buruk dari sahabatnya mengambil tindakan yang sangat mengerikan. Mendengar penolakan yang menyakitkan itu, ia kemudian langsung membekap mulut Siti dengan paksa. Dan dalam keadaan panik, Erik berteriak memanggil Rahmat dan juga Dodi, seorang pelaku lainnya yang sudah menunggu di lokasi. Kedua orang tersebut memang telah siap di sana sesuai dengan rencana jahat yang telah mereka buat sebelumnya. Mendengar teriakan Erik sebagai sinyal, Rahmat dan Dodi segera muncul dari tempat persembunyian mereka. Dengan cepat, Rahmat memegangi tangan Siti, sementara Dodi menangkap kakinya, sehingga Siti terjatuh dengan posisi tertelungkup.
Dalam keadaan yang tidak berdaya, Erik melampiaskan kemarahannya dengan membenturkan kepala Siti ke batu sebanyak 3 kali, menyebabkan Siti kehilangan kesadaran. Setelah Siti terjatuh, mereka membalikan tubuhnya yang kini tidak berdaya menjadi terlentang. Dalam kondisi yang sangat rentan itu, ide jahat muncul di pikiran Erik untuk menggagahi Siti secara bergantian. Ide tersebut disetujui oleh Rahmat dan juga Dodi. Dan mereka bertiga melakukan tindakan keji tersebut tanpa rasa penyesalan. Setelah melampiaskan hasratnya, Erik mengambil sebuah batu dan mengayunkannya ke kepala Siti, menyebabkan gadis yang dicintainya itu meninggal seketika di tempat itu juga. Tidak lama kemudian, setelah perbuatan keji tersebut, seorang teman lainnya yang bernama Rudi tiba di lokasi. Namun Rudi tidak mengetahui apa yang telah terjadi dan tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Eri dan kedua temannya segera memaksa Rudi untuk ikut membantu mereka menyembunyikan jasad Siti. Mereka mengancam akan menghabisi Rudi juga jika ia menolak permintaan tersebut. Dalam ketakutan, Rudi terpaksa mengiyakan dan membantu mereka. Tubuh tidak bernyawa Siti kemudian diangkut menggunakan sepeda motor dan disembunyikan di dalam semak-semak yang gelap. Setelah menyembunyikan jasad Siti, mereka berempat pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan jejak kejahatan yang mengerikan dan menyisakan pertanyaan besar tentang apa yang telah terjadi. Masih di hari yang sama sekitar jam 8 malam, Erik, Rudi, Rahmat dan juga Dodi kembali menuju lokasi penyembunyian jasad Siti. Dalam pertemuan tersebut, mereka merencanakan untuk membuang tubuh tidak bernyawa itu ke pinggiran sungai yang berada di daerah Cibongor. Tanpa membuang banyak waktu, mereka segera membawa jasad Siti ke lokasi yang telah ditentukan. Setibanya di sana, Erik mulai menggali tanah di pinggiran sungai menggunakan sebuah cangkul yang dibawa oleh Dodi. Sementara Rahmat membantu dengan memberikan penerangan. Saat Erik sibuk menggali, jasad Siti ditutupi dengan sampah dan diapit oleh beberapa bilah bambu. Tindakan ini mereka lakukan agar jasad Siti tidak timbul ke permukaan sungai, mengingat mereka berusaha untuk menyembunyikan jejak kejahatan yang telah mereka lakukan. Setelah merasa semuanya sudah beres, mereka berempat memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian mengerikan itu, Erik melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Bersekolah, seolah-olah tidak ada peristiwa tragis yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Namun, ketika berita mengenai penemuan mayat di wilayah Cibongor mulai menyebar, Erik merasakan ketakutan yang mendalam. Secara mendadak, ia memutuskan untuk tidak masuk sekolah dan memilih untuk melarikan diri ke Jakarta, berusaha menghindari konsekuensi dari tindakan kejam yang telah ia lakukan. Keputusan Erik untuk kabur menunjukkan betapa besar rasa takut dan penyesalan yang mungkin mulai menghinggapi dirinya. Meskipun ia sebelumnya terlibat dalam rencana jahat yang telah menghilangkan nyawa Siti. Pelarian ini tidak hanya menandai akhir dari kehidupan normalnya, tetapi juga membuka babak baru dalam penyelidikan yang akan mengungkapkan kebenaran di balik tragedi ini. Setelah mendengarkan keterangan dari Erik, aparat kepolisian segera mengambil tindakan tegas dengan menangkap 3 orang pelaku yang telah membantu Erik dalam tindakan keji tersebut, yaitu Rahmat, Dodi, dan juga Rudi. Penangkapan mereka dilakukan tanpa perlawanan di rumah masing-masing, menandakan bahwa pihak berwajib berhasil mengumpulkan cukup bukti dan informasi untuk mendukung tindakan tersebut. Dalam proses interogasi, Erik mengungkapkan motif yang melatar belakangi pembunuhan ini, yang menjelaskan bahwa dirinya sudah beberapa kali menyatakan perasaannya kepada Siti. Namun Siti tidak memiliki perasaan yang sama. Siti hanya menganggap Erik sebagai teman, dan penolakan-penolakan yang diterimanya dari Siti membuat Erik merasa sangat sakit hati dan juga tertekan. Perasaan yang terpendam ini ditambah dengan pengaruh negatif dari sahabat-sahabatnya mendorong Erik untuk melakukan tindakan yang sangat kejam. Atas perbuatan mereka, keempat pemuda itu resmi dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan ini.
Mereka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan sanksi bagi pelaku kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak di bawah umur. Keputusan untuk menjadikan mereka tersangka menunjukkan komitmen pihak kepolisian dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi Siti dan juga keluarga. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan vonis yang berbeda-beda kepada keempat orang pelaku sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk terdakwa Erik, Majelis Hakim menjatuhkan vonis selama 10 tahun karena terbukti bersalah. Vonis tersebut diketahui sudah paling maksimal untuk pelaku dalam kategori anak, karena usianya yang masih belum dewasa menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk terdakwa Rahmat dan Dodi, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak 1 miliar. Vonis tersebut diketahui lebih ringan dibanding dengan tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman 20 tahun penjara. Dan yang terakhir yakni terdakwa Rudi. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun karena Rudi telah membantu ketiga pelaku tersebut untuk menyembunyikan mayat. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.